Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, mengawali acara di tempat ini, mari kita berdoa bersama. Dan mari kita berdoa untuk saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur, yang akan dipimpin oleh Kepala KUA Pak Camat nih Pak, yang telah berkoordinasi dengan kita, berikut dengan Perkebicap dan Pak Kades atau nuhun pisan. Juga tim dokumentasi kita yang sudah sekitar 3 hari kita ada di Sukabumi Pak. Kita disupport oleh tim Trans 7 Jejak Petualang Pak, untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Dan tidak lupa seluruh members Camper Van Indonesia yang saya cintai. Mana nih yang lain ya? Wih, ya. Lagi pada sibuk ngopi Pak. Karena untuk setiap kita camping biasanya kita bawa dapur sendiri, karena kita juga ada sponsor untuk makan gratis selama 3 hari. Tapi dengan di wilayah Sukabumi saya tidak bawa itu, karena biar merasakan masakan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Visi misi Camper Van Indonesia khususnya Karsi dan Bogor sih, saya hanya ingin meningkatkan pariwisata Pak di setiap wilayah, budayanya maupun perekonomiannya. Dan alhamdulillah yang tadi Pak Ketua juga bilang, Pak Ketua Pelaksana Om Beni, ya mohon maaf teman-teman dari Cianjur tidak bisa hadir Pak. Sekitar 40 orang tidak bisa hadir karena di wilayah Cianjur sedang terjadi musibah. Iya. Selanjutnya ini Kabupaten Sukabumi indah banget Pak. Kurang kayaknya kalau cukup hanya untuk 3 hari. Kurang, sangat kurang. Karena selama 3 hari kita di sini ya, dari tim Trans 7 belum bisa explore semua. Harus kayaknya 2 minggu ya baru bisa. Support nggak nih? Ayo, harus dong. Ya, gratis Pak, nggak bayar. Ya, segitu aja sambutan dari saya, Erik Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Hore Bahagia. Terima kasih. resmi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Marwan Hamami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan. Wabil khusus pagi hari ini saya didampingi juga oleh unsur Forkopimda. Ada Pak Jenderal, Komandan Satradar Cibalingwing. Kemudian juga hadir Pak Wakapolres, Pak Bimo, yang mewakili Pak Dandim, Pak Dan Ramil Surade. Dan juga hadir unsur Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, juga Pak Tatang, Kapolsek. Kemudian saya juga didampingi oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Ada Kadis Pariwisata, kemudian dari Budpora, dari Kominfo, dari siapa lagi nih? Disduk Capil, ya, mohon maaf, kan ada Disduk Capil dan Dinas Kesehatan yang melakukan juga kegiatan berbarengan setiap event di lapangan. Pasti mereka selalu
melakukan kegiatan untuk percepatan layanan. Dan tentunya yang saya banggakan teman-teman dari member chapter PAN yang hari ini hadir, juga Ketua Komunitas Chapter PAN Indonesia Kasidenan Bogor Kang Eri, juga Ketua Panitia Kang Beni, dan seluruh jajaran lah yang tentunya hadir, Bapak Ibu juga tamu undangan yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena masih diberikan kesempatan, walaupun saudara-saudara kita di Cianjur maupun di Sukabumi yang kena musibah gempa, tapi semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini masih bisa kita lakukan lewat kegiatan-kegiatan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa ini. Di mana di satu tempat kita ada bencana, di tempat lain kita melakukan satu rehabilitasi ataupun support semangat untuk bisa mendorong semua persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini bisa kita jalani secara baik. Bapak Ibu sekalian, pembukaan kegiatan seperti ini tentunya saya sangat bersyukur disupport oleh Jejak Petualang, apalagi karena potensi Kabupaten Sukabumi yang Allah anugerahkan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Jadi kalau kita bisa meyakini surat Ar-Rahman, berapa kali Allah memberikan satu keyakinan nikmat mana yang harus didustakan oleh manusia, oleh kita semua, dengan potensi yang luar biasa. Padahal Allah hanya mengingatkan pada struktur tubuh kita sepasang-sepasang, tapi dengan alam yang sangat luar biasa ini, sehingga saya ketika memulai jadi bupati, sebenarnya tidak jadi waktu bupati, tapi tahun 2005 ketika saya menjadi wakil bupati, memulai untuk menata ruang tempat ini sampai dengan perbatasan Banten dengan potensi geologi yang dimiliki. Nah, perjalanan memang sangat lama, dari 2005 kita perencanaan, kemudian baru 2016 kita mendorong kepada UNESCO untuk melihat potensi yang kita miliki dari di tempat lain dari vulkanologi, kita dari batuan, kondisi bebatuan yang dimiliki oleh dunia, oleh negeri kita ini. Jadi berbeda dengan tempat-tempat lain, sehingga UNESCO melihat bahwa Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu berbeda dengan geopark yang ada di Indonesia yang dua terdahulu. Inilah yang memotivasi awal, sehingga ruang yang dimiliki wilayah selatan di Kabupaten Sukabumi harus kita kembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki, memberdayakan alam untuk bisa mensejahterakan rakyat. Itu pokoknya, memberdayakan alam untuk kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh Camper PAN ini luar biasa, karena Camper PAN tidak akan mengganggu struktur ruang di tempat di mana hadir. Itulah yang saya dorong itu. Kalau misalnya Pila Ujang merubah struktur ruang karena ada bangunan, Camper PAN ini hanya dikasih ruang seperti ini jadi. Itu kelebihannya. Dan itu tidak akan mengganggu struktur keindahan alam yang ada di tempat ini untuk dijual. Tinggal bagaimana kita mengedukasi saudara-saudara kita yang ya datang ke ujung genteng itu bukan mau melihat gubuk-gubuk kumuh, tapi mau melihat bagaimana keindahan, mau mancing, mau berenang, semua. Jauh-jauh hanya dapat dangdutan, percuma. Nah, kalau edukasi ini berhasil, Bapak Ibu di kecamatan, di pariwisata, mau di yang lain, dari kepala desa, ini akan menimbulkan dampak efek bukan 1-2 kali lipat, tapi bisa ke 10, seperti Allah janjikan dengan sedekah jariah kita. Bisa 10, bisa 700, dan bisa sekaliannya. Ini yang saya dorong dan kita harapkan, bahwa masyarakat teredukasi untuk meyakinkan potensi ini, Pak Ibu. Nah, salah satunya ada Camper PAN ini. Jadi mereka tinggal, Bapak Ibu punya tanah pinggir pantai, jangan usah dibangun. Sewakan saja ke teman-teman kita yang mau camping di tempat itu lewat pakai mobil tadi. Seperti disampaikan Kang Beni, Kang Eri. Pulang mereka, alam tidak terganggu. Ini Pak Ibu ya.
Jadi makanya saya mensupport hari ini walaupun kegiatan sangat luar biasa. Saya sampai diundang oleh Pak Haritanu untuk dipundurkan ke hari Selasa hanya karena ini, Pak. Jadi sebenarnya hari ini Kementerian Pariwisata dan Pak Haritanu dengan MNC Group mengundang saya dengan adik saya dengan Pak Wakil Wali Kota Sukabumi untuk hadir. Saya minta ke Selasa saja sekarang tuh. Dan sebelum berangkat ke luar negeri beliau terima, alhamdulillah bersyukur. Saya sampaikan ini ada teman-teman dari Kementerian Kesehatan Bogor, ada kegiatan. Saya ingin mensupport mereka supaya ini juga menjiwai masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Bersyukurlah beliau mengerti. Akhirnya kita Selasa, kemudian memang kebetulan juga secara rundown saya harus berangkat lagi mengikuti kegiatan meneruskan G20 di Bali dengan implikasi kebijakan-kebijakan yang harus cepat diterapkan di daerah. Kita alhamdulillah disupport oleh beliau. Nah inilah Pak Ibu, jadi komunitas yang tentunya peduli terhadap ikhtiar untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Sukabumi. Dan tadi Kang Benny sampaikan selain juga menikmati alam, Kang Erik juga sampaikan bagaimana kondisi-kondisi membersnya seperti apa. Ini kita berharap karena kalau lihat dari yang mulai yang besar sampai yang kecil, ini mobil kecil pun bisa untuk satu orang bisa dimanfaatkan tidur. Model Mark gitu saya lihat itu bisa tinggal dilipat masak. Nah itu kebiasaan kita lah. Jadi kalau saya hobi saya juga hampir sama dengan teman-teman, tidak begitu suka dengan mall tapi suka dengan alam-alam terbuka seperti ini. Karena kalau dibawa ke mall itu suka pusing, tapi kalau dibawa ke luar, alhamdulillah. Saya udah dilihat laut itu udah gatal juga pengen turun mancing. Nah, ini teman-teman di member Kampepen ini, jadi bersyukur saya juga tambah dengan jejak petualang. Sukabumi kalau hanya berputar di sini masih belum ada apa-apanya, masih luar biasa banyak yang bisa. Kalau saya punya waktu saya temenin nih jejak petualang ini mau kemana gitu ya, asal Anda nggak punya kendaraannya saya kasih pinjem, mau yang mana ya, dari mulai motor, ATV, mobil off-road atau Land Rover yang bisa dimanfaatkan untuk akomodasi, silahkan tinggal ngomong. Ini hal yang tentunya ingin saya mendorong juga penggiatan. Dan kita berencana Bapak Ibu di wilayah pegunungan pun akan kita bikin ruang seperti. Saya akan ngobrol dengan Kang Heri ini supaya jangan dibangun tempat ini tapi dipakai untuk tempat bagaimana nanti mobil-mobil Kampepen itu bisa stay di sini, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Nanti kita ngobrol dengan Kang Heri ya. Hadir nggak Kang Heri Sarmanto ya, pemilik? Nanti karena dia juga orang petualang yang hobi di lapangan, insya Allah daripada dibangun, mending beri ruang yang dimungkinkan untuk juga kegiatan-kegiatan lain selain itu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, selain pendukungan yang ditempuh pada sisi ini, juga potensi budaya yang kita miliki, juga UMKM, budaya seperti disampaikan Kang Benny, ini menjadi ruang bagi kita untuk pasca pandemi atau menghadapi situasi yang dikhawatirkan di 2023 dengan krisis global ekonomi. Kita tidak khawatir Pak Ibu, terutama Sukabumi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, swasembada pangan di tempat ini sangat tinggi. Tinggal bagaimana kita mensikapi proses saja. Masyarakat diajak untuk mulai tidak mengkonsumsi produk-produk luar, tetapi bagaimana memanfaatkan potensi yang kita miliki. Balik lagi lah anak-anak dikenalkan dengan misro, comro, deblo dibandingkan dengan produk-produk yang impor. Saya setiap kegiatan ke lapangan sekarang dilarang terlihat apel, anggur kalau bukan hasil dari Malang misalnya. Kenapa? Kalau masih ada labelnya Australia, dari China, itu kan juga beban inflasi kita di daerah. Tapi kalau misalnya walaupun hasem lah pisitan ganti gitu. Sekarang lagi mulai musim durian lah. Ini gambaran Pak Ibu yang simple tapi bagaimana kita bisa meyakinkan. Pak Ibu, data terakhir
sebelum Geopark Ciletuh ada, penduduk Ciwaru itu hampir 80% perempuannya adalah TKW. Hari ini bersyukur kita terbalik. Jadi kaum perempuan dulu itu mencari kaum perempuan itu susah, banyakannya laki-laki. Hari ini terbalik, banyak kaum perempuan yang hadir karena mereka diberikan ruang untuk bisa berusaha pada kegiatan yang ada di wilayah Geopark untuk memanfaatkan tadi pagi-pagi jualan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh para pendatang. Walaupun hanya Jumat, Sabtu, Minggu, tapi dari seminggu proses itu mereka, saya tanya, penghasilan lebih besar ketika menjadi tenaga kerja wanita di luar. Itu kita bersyukur, Pak. Paling nanti di ujung genteng pun sama. Saya tadi malam juga cerita dengan Komandan Cibalingbing, Pak Jenderal. Nanti kalau ada kalau ada loader ke sini, Pak Camat atau Pak Kapolsek, suruh mampir dulu ke sini, biar jalannya diratain, jangan bergelombang, jangan diaspal tapi diratakan saja jalannya. Kalau harus izin ke Atang Sanjaya nanti tinggal minta. Daripada gelombang kayak begitu. Bagus sih bergelombang juga biar nggak ngebut. Tapi kan kalau untuk bawa anak-anak, bawa keluarga kan nggak enak juga. Tapi kalau diratakan, dibersihkan, semua insya Allah ujung genteng ini luar biasa, Pak. Saya mengenal tempat ini dari tahun 80-an. 80-an. Dulu kalau kaki saya di depan di sini itu atau di depan baterai itu ikan-ikan hias itu kena kaki itu langsung. Kalau sekarang baru ikan hias. Nah ini yang juga harus kita yakini supaya ke depan kegiatan seperti ini pun harus bisa mengedukasi. Jadi jangan hanya kita datang menikmati keindahan alam, tetapi bagaimana juga mengajak masyarakat di lingkaran tempat kita camping atau tingkat kegiatan ini untuk diingatkan, Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita ajak supaya mereka memahami. Kalau saya kemarin diajak di satu kawasan Kura-Kura Bali, kawasan itu didirikan ketika G20. Ternyata di sana banyak alat-alat yang secara tradisional dimanfaatkan oleh penduduk, karena ternyata pengaruh Majapahit pun sangat kuat di Bali. Pengaruh Majapahit pun sangat kuat juga ada di wilayah desa kita. Terlihat dari foto-foto yang digambarkan. Oh, ini sama dengan di desa adat kami, kegiatan-kegiatan. Hanya satu yang saya lihat anehnya. Ani-ani itu tempat alat untuk memotong padi, ya Pak Ibu. Di sana itu ditambah dengan gambar ikan. Nah, nyambung lah cerita ani-ani yang lauk gitu, dengan ikan, saya bilang tanya. Nah, simpel jawabannya. Jadi ketika masyarakat di Bali pertaniannya sedang menunggu, mereka jadi nelayan. Jadi simbolnya itu di situ. Di media kehidupan mereka, bahwa ternyata mereka memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya secara optimal. Makanya kalau budaya Bali sangat luar biasa hari ini, orang datang ke sana itu karena faktor budayanya. Alamnya kalah sama kita. Kalau alamnya lihat Puncak Dharma di Bali lewat lah. Kalau apalagi ke mana itu yang kayak lot itu Pak Kadis, Karanggantung, coba itu kalau ditata. Cuma yang pemilik HGB itu dulu menyampaikan konsep HGB yang sampai hari ini tidak pernah terjadi. Itu sebenarnya penataan ruang pariwisata dan potensi yang dimiliki di situ. Kalau jadi mereka tidak berinvestasi bodong, itu sudah luar biasa. Makanya kita ketika kita buka ke tempat itu dan kita expose di media Instagram saya, orang nanya ini di mana seperti di Bali. Saya mau ngomong di mana juga susah karena infrastruktur belum dimungkinkan. Nih Pak Ibu, jadi tentunya juga di sini juga hadir juga dari teman-teman pengurus LCS. Kang Narya hadir nggak? Nggak kelihatan ya sampai ini? Oh ada. Nah, ini Pak pensiunan apa ya?
Kompol ya? Kompol. Nah ini pengurus Labdek Komoditi Sukabumi. Mereka pun sama, teman-teman kita yang hobinya ya memang tiap pagi jalan kaki, tetapi background mereka adalah orang-orang otomotif yang hobinya apruk-aprukan. Ini pun bisa tentunya kita dorong untuk bisa mensosialisasikan hal yang sama. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Kang Erik, tagline-nya hampir sama dengan TS, ini Bro Tigor, ternyata tagline-nya hampir dengan TS kita. Hore, pakai hore tapi ini ya. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya banyak berterima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini tuh jangan tahunan, Kang Beni, Kang Eri. Tapi setiap waktu libur atau apapun, jadi nanti tak usah Pemda lagi ikut partisipasi, tapi bagaimana daerah itu menyiapkan potensi ini. Itu. Jadi kalau nanti kalau kita lihat secara pentahelik, pengusaha-pengusaha inilah yang harus mencermati ruang peluang ini. Makanya nanti Pak Camat, kalau ada yang lagi bangun-bangun lagi pila-pila atau penginapan, berhentikan dulu, suruh bikin tempat seperti ini aja. Supaya nanti komunitas ini semakin besar. Jadi kalau nanti terus dibangun, akhirnya sareksek lah orang Sunda itu ngelihat bangunan. Tapi kalau misalnya dulu itu saya meyakini Pak, karena di tempat main saya ini tidak ada tembok-tembok kayak begini nih. Ini tuh dulu muara. Di sana suka ada buaya, bayawak, udah nggak aneh. Sekarang sudah jadi hotel. Pas saya jadi bupati jadi hotel, bingung juga. Karena itu Nah Timbul, kalau tidak salah. Nah Timbul. Tapi kalau sudah jadi pemilik kan susah. Ini gambaran yang tentunya kita yakini bersama. Jadi kalau kegiatan seperti ini kita yakini dengan tasawuf binikmat, Abdumina alami ini kita yakini betul-betul, insya Allah. Saya terus terang diingatkan malahan. Ini kan anak-anak saya itu kan selalu baca di medsos itu. Pak, hati-hati tanggal 26 di ujung genteng katanya. Emang ada apa? Megatrust katanya. Urusan Allah itu mah. Ya, jangan terprovokasi. Yang penting kita berdoa melaksanakan kebaikan di tempat ini. Orang di Cianjur saja kan tidak tahu digebrek gensak kedeng aja hancur. Allah yang maha berkehendak. Orang menghitung hanya berencana, Allah yang berkehendak. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan situasi kondisi hanya gara-gara 26 megatrust, ujung genteng sepi, masyarakat ujung genteng dan Cilacap daya belinya juga akan susah. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan Kang Beri, Kang Erik menguatkan daya beli ini, Allah memberkahi kita semua. Memberikan satu ruang bagaimana inilah niat kita adalah baik. Niat kita adalah menjawab persoalan-persoalan negara dan kemasyarakatan hari ini. Jadi saya berdoa juga sama, ya Allah, kalau memang ada musibah atau bencana ke Kabupaten Sukabumi, jangan sampai terjadi seperti di Cianjur. Kalau memang diberikan satu sentilan, ya kita terima. Tapi jangan sampai menjadi musibah yang sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten. Itu doa dari kejadian Cianjur, karena terus terang kalau lihat dari secara teori geologi, pusatnya semua di Pelabuhan Ratu. Ada 4 sesar yang semua bermuara di Pelabuhan Ratu. Bisa dibayangkan. Saya masih ingat ketika saya dulu tahun 85-86 masuk gabungan ke konsultan untuk pembangunan pelabuhan yang sekarang menjadi pelabuhan dermaga nasional itu. Itu kontraktor yang mendapatkan konsultan hari itu adalah Swedia. Ketika dalam pelaksanaan 1 tahun kemudian akan diadakan, orang-orang Swedia menyerah. Tidak mungkin tempat ini dibikin menjadi pelabuhan Nusantara, katanya. Kita berdebat kenapa alasannya, mereka mengeluarkan data yang dimungkinkan. Karena sesarnya itu pas percis Polsek Pelabuhan Ratu. Sesarnya itu. Jadi patahan dari mulai sini Pak, dari mulai depan ini sampai ujung, bukan ujung lagi, motong Polsek Pelabuhan Ratu ke Pangsor. Itu gambarnya udah jelas betul.
lempengannya itu. Nah, ternyata kejadian-kejadian tsunami pun saya rasakan sendiri, karena setiap tsunami kejadian di Indonesia saya sedang di tengah laut, Pak. Sedang mancing, karena rata-rata kejadian itu di Sabtu Minggu terus. Biasanya kalau saya mancing kan Jumat sore, Sabtu Minggu, Minggu sore pulang. Aceh di tengah laut, Jogja di tengah laut, kemudian NTT di tengah laut. Dan saya meyakini semua pergerakan air di situ hampir rata-rata ada di Ciwaru rusaknya itu. Itu pengalaman, Pak, dan kita tanya keyakinan. Karena ketika berbicara tentang pengembangan